dan damai sejahtera buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Di minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan, kita masih dilayakkan dan ditolong untuk dapat menerima dan melakukan firman Tuhan. Sehingga di PA Permata ini, saudara dan saya dilayakkan oleh Tuhan dan diberikan kemampuan untuk dapat merenungkan firman ini. Saudaraku Permata GBKP, mari kita melihat firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata, agar senantiasa melalui semangat dan sukacita bersama Tuhan, kita selalu diingatkan dan dibawa kehidupan kita, termasuk mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, terlebih-lebih untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus bagi kehidupan kita, sebagai perayaan yang harus kita imani dan memberikan sukacita dan semangat iman yang luar biasa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Izinkan mulut kami berbicara akan kuasa dan kebenaran-Mu. Nyatakan kuasa-Mu begitu besar dan dahsyat, menguasai hidup kami dan segala tingkah laku kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata GBKP yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Kami akan membacakan firman ini kepada kita. Mari kita mengikuti bersama-sama. Dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya kepadaku."
Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman kita di PA Permata di minggu ini. Shalom Permata. Salam sukacita di dalam penyertaan Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita hari ini dan sampai selamanya. Tema yang diberikan di PA Permata di minggu ini adalah Ersikap nimai kerhena. Kalau kita berbicara soal menunggu, nimai, adalah satu hal yang sering sekali kita dengar. Sangat familiar kata ini bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Mengapa membosankan? Tentunya satu hal yang menunggu itu, satu dulu tidak tepat waktu, satu dulu tidak menghargai akan janji, dan yang ditunggu itu belum jelas akan datang atau tidak. Ini salah satu mungkin yang membosankan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita diajak agar di dalam menunggu sebagai orang percaya. Tentunya menunggu itu tidak membosankan, tidak membuat jemu, tidak membuat kita menyerah. Dan menunggu itu adalah satu hal yang menumbuhkan sukacita kita dan yang membuat iman kita tetap menggelora dan semakin kuat dan nyata di dalam hidup kita, bahwa kita orang yang menunggu itu adalah memperoleh kekuatan, dan satu harapan di dalam menunggu itu tidak ada kata bosan. Karena apa? Tentunya kita belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan di PA Permata di minggu ini. Kalau kita melihat di bahan Alkitab kita, walaupun begitu panjang, tetapi memiliki inti yang sangat dapat kita pahami. Satu hal kita lihat di sini. Melalui perikop ini, sebagaimana Yesus memberikan satu gambaran, bahwa ketika penghakiman terakhir, manusia dibagi dua. Dianalogikan antara domba dan kambing. Domba diposisikan di sebelah kanan, yaitu dianalogikan juga orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kambing diposisikan di sebelah kiri, ini dinyatakan adalah orang-orang yang terkutuk. Kenapa mesti harus kambing dan domba? Karena sifat-sifat yang asli dalam binatang ini adalah seperti domba. Domba itu identik dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang sabar. Dan kambing itu identik dengan orang-orang yang sombong, serakah, egois, dan tidak memiliki kasih terhadap sesama manusia. Dan kelompok pertama ini ditempatkan di sisi Tuhan karena mereka melakukan segala perkara-perkara yang Tuhan inginkan yang mereka lakukan. Ketika mereka bisa berguna bagi orang yang lapar, haus, sakit, yang ada dalam penjara, mereka selalu ada bagi mereka ini. Dan Tuhan katakan, orang yang melakukan hal ini adalah menjadi satu identitas yang jelas bagi kehidupan mereka. Sehingga ketika Yesus mengatakan hal ini, dan orang yang ditempatkan di sebelah kanan itu menjawab, "Kapankah kami melakukan hal ini di hadapan-Mu Tuhan?" Karena mereka melakukan ini dengan tulus dan ikhlas. Sehingga Tuhan katakan, ketika kamu melakukan satu hal terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya di hadapan Tuhan. Begitu juga ketika orang yang ada di sebelah kiri, yaitu orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang sombong, orang-orang yang serakah, egois, dan tidak memiliki kasih. Yang tidak pernah mempedulikan orang sakit, haus, kelaparan, yang tidak memiliki pakaian, yang di dalam penjara, dan lain sebagainya. Ketika Tuhan menyatakan ini kepada mereka, dan mereka menjawab, "Kapankah ini bisa kami lakukan di hadapan Tuhan?" Ini pernyataan menantang daripada pernyataan Tuhan tersebut. Tapi Tuhan katakan, ketika kamu tidak melakukan terhadap saudaraku yang hina yang ada di hadapanmu, berarti kamu tidak melakukan satu hal yang baik di hadapan Tuhan. Jadi ujung daripada antara kiri dan kanan, yang kanan Tuhan katakan, bersenang-senanglah bersama malaikat Tuhan di dalam keabadian yang kekal bersama Tuhan. Dan orang yang tidak diberkati, yang terkutuk, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, akan tetap tinggal di dalam siksaan yang kekal. Jadi saudaraku, bagaimana kita mengimani dan menerima pernyataan dari apa yang Yesus tegaskan? Pasti kalau bisa memilih, pasti kita akan memilih yang sebelah kanan. Di dalam kesenangan yang kekal.
Tapi boleh saja kita memilih kesenangan yang kekal, tapi dibarengi dengan sikap dan perbuatan dan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita memahami dalam kehidupan yang kekal adalah kesenangan yang kekal, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi pergumulan hidup. Marilah saat ini Permata GBKP, berikan hatimu, persiapkan dirimu untuk menunggu Sang Raja yang akan kita nantikan. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata mengeluh. Kita bersukacita menunggu Sang Raja itu, karena yang kita tunggu itu pasti akan datang. Dan yang kedua, jauhkanlah diri kita daripada sikap-sikap yang egois, tidak peduli, sikap serakah, sombong, dan lain sebagainya. Karena sikap tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kesombongan menguasai hidup kita, kita tidak bisa menjadi pelaku-pelaku kasih terhadap orang lain. Ketika kesombongan dan keserakahan kita miliki, kita tidak akan bisa berbuat sekecil apapun untuk berguna bagi orang lain, apalagi memuliakan nama Tuhan. Sehingga di PA Permata ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang memberikan kesenangan yang kekal untuk orang yang percaya, yang setia melakukan kehendak Bapa di sorga di dalam kehidupan kita. Di dalam PA Permata di minggu ini, kita diingatkan dengan diskusi yang mungkin bisa kita perdalam lagi untuk bahan PA Permata ini. Saya akan bacakan nomor 1. Selama enda, uga ngepengangkanta karena kerhen Yesus mulihi, jenari uga persika pentang ngalosa. Dari pertanyaan nomor 1, mungkin selama ini sudah digaungkan selalu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita imani tapi kita tidak bersiap untuk menerimanya. Persiapan kita di dalam menyambut kedatangannya, dalam sikap kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Jadi menunggu itu jangan sempat membuat kita terlena mengikuti arus zaman dunia ini. Tapi menunggu itu satu kesempatan untuk membenahi diri kita agar kita bersiap menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nomor 2. Kai banci silakoken tanda keleng ateta, ibas kita nimai kerhen Yesus Kasih menjadi identitas yang jelas. Orang beriman memiliki kasih. Kasih adalah sarana untuk mempraktekkan bahwa kita orang beriman. Lakukanlah perbuatan kasih di dalam kehidupan kita. Karena Kristus sudah memberikan kasih yang begitu besar sebagai jaminan dan kemampuan kita melaksanakan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Nomor 3. Diskusikan aksi berbagi kasih si banci ilakukan Permata GBKP. Ibas runggun bagi ibas jabuta sekalak-sekalak. Misalnya berbagi kasih kupak gelora kasih. Ras PPOS isuka makmur bagi PI KPD Alpha Omega. Kabancahira sidebana. Permata GBKP memiliki kemampuan. Permata ada yang sudah bekerja, ada yang masih studi, ada yang masih mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi aksi ini bisa kamu bicarakan di kalangan Permata GBKP yang mungkin sedikit pun kalau kamu tulus dan ikhlas untuk memberikannya akan bermanfaat dan berguna bagi orang yang menerima. Tunjukkan aksimu mengasihi sesama manusia di unit-unit GBKP yang sudah setia menunggu pemberian dan uluran kasih yang bisa kita berikan. Selamat mengikuti PA Permata buat Permata GBKP. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menuntun Permata GBKP agar melalui firman ini mereka digerakkan hati dan perbuatan mereka menjadi nyata kasih dan perbuatan yang bisa mereka nyatakan sebagai aksi di dalam respon firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.